posisi Gunung Uhud di lerengnya itu ada makam syuhada Uhud. Dari Masjid Nabawi itu sebelah utaranya. Sebelah utara. Sebelah utara sekitar dari Masjid Nabawi itu kurang lebih sekitar 6 km. Tapi dari Masjid Haram, Masjid Nabawi ke selatan. Yang merupakan gunung terbesar di Madinah dan juga terpanjang. Gunung ini sangat istimewa. Mengapa sangat istimewa? Karena pertama dinyatakan oleh Nabi sebagai gunung dari gunung-gunung surga. Allahu Akbar. Dalam hadis disebutkan Jabalun min Jibalil Jannah, gunung dari gunung surga. Nanti kita tatap gunung Uhud, ya, tatapan yang tak jemu. Semoga dengan tatapan itu Allah menakdirkan nanti kita menatap Uhud di surga. Kemudian keutamaan yang kedua, keistimewaan yang kedua adalah dinyatakan oleh Nabi Jabalun wa nuhibbuh, gunung yang senang kepada kita dan kita senang kepadanya. Bagaimana bentuk kesenangan yang diberikan Allah kepada Uhud itu tentunya jangan diartikan secara literal. Tapi yang jelas Nabi menyatakan demikian menunjukkan bahwa memang Allah menciptakan, walaupun Uhud ini makhluk tidak berakal, tetapi Allah menciptakan dalam gunung Uhud ini suatu kesenangan kalau diziarahi. Asalnya kita akan berziarah dan Uhud itu senang kepada kita dan juga kita senang kepadanya. Kemudian gunung ini pernah dinaiki oleh Nabi waktu Nabi bersama 3 sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena dinaiki oleh Nabi, gunung ini kegirangan, bergetar kegirangan. Kemudian Nabi menghentakkan kakinya dan bersabda, wahai Uhud, sudah selesai getaranmu, diamlah saat ini, karena saat ini ada Rasulullah, Abu Bakar dan 2 sahabatku yang akan meninggal dalam keadaan syahid. Jadi jauh sebelum wafatnya Umar dan Utsman itu sudah dinyatakan oleh Nabi bahwa beliau akan meninggal dalam keadaan syahid, dan itu terbukti. Sayyidina Umar wafat waktu imamnya sholat subuh dibunuh oleh Abu Ulu'lu'ah, dan Sayyidina Utsman wafat sebagai syahid waktu membaca Al-Quran di rumahnya yang dibunuh di mana beliau dibunuh oleh para pemberontak, orang-orang munafik yang mengambil yang memang tidak menghendaki persatuan dan kesatuan umat Islam. Gunung ini menjadi terkenal, menjadi viral karena apa? Karena di lereng gunung inilah terjadinya perang kedua dalam Islam setelah perang Badar. Terjadi pada tahun ke-3 Hijriah, di mana salah satu sebabnya dan merupakan sebab yang paling utama karena kafir Quraisy Mekah merasa sakit hati karena mereka dikalahkan waktu perang Badar. Padahal jumlah mereka lebih banyak dari kaum muslimin waktu itu. Jumlah mereka 1000, sementara tentara kaum muslimin yang dipimpin Nabi hanya sekitar 313. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala dalam perang Badar itu Nabi mendapatkan kemenangan mutlak, dan banyak dari tokoh-tokoh Quraisy yang wafat semacam Abu Jahal, Utbah, Syaibah dan sebagainya. Tentunya kekalahan ini mempermalukan mereka di hadapan masyarakat Arab karena selama ini mereka belum pernah terkalahkan. Akhirnya mereka sepakat untuk membalas dendam. Dikumpulkanlah sebanyak tentara sebanyak 3.000 lebih, dipimpin langsung oleh Abu Sufyan ibnu Harb. Berangkatlah mereka ke Mekah, ke Madinah. Keberangkatan mereka didengar oleh Nabi. Kemudian Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya,
bagaimana menghadapi musuh yang akan menyerang Madinah. Sebagian kecil sahabat, terutama anak-anak muda yang tidak ikut perang Badar, begitu semangat menghadapi musuh di luar kota, yaitu di lereng Gunung Uhud. Sebagian kecil, termasuk orang-orang munafik, ingin berperang di dalam kota, yaitu di sekitar Masjid Nabawi, dengan alasan menjadikan rumah-rumah mereka dan pepohonan kurma sebagai benteng pertahanan. Tetapi karena mayoritas menghadapi musuh ini lebih banyak, karena lebih banyak yang menghadapi musuh di luar kota, akhirnya Nabi mengikuti pendapat terbanyak. Setelah sholat Jumat, beliau kemudian memakai baju besinya, rompinya. Berangkatlah Nabi pertama kali ke kotanya sebanyak 1.000 tentara. Di pertengahan jalan antara lokasi Masjid Nabawi dan Gunung Uhud, Nabi berhenti sejenak melatih perang tanding dengan para sahabatnya di tempat yang saat ini dinamai dengan Al-Mustarah, masjid yang sekarang dibangun masjid, di mana di situ Nabi istirahat sejenak, latihan perang antara sahabatnya. Dan disitulah orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi orang-orang munafik agar kembali ke dalam kota Madinah. Sehingga dari 1.000 itu 300 orang kembali ke dalam kota Madinah. Sisa 700 yang akan berperang dengan kekuatan musuh sebanyak 3.000. Hal itu tidak menciutkan Nabi dan juga sahabatnya. Mereka walaupun jumlah sedikit, tentunya dengan persatuan dan kesatuan, dengan sulitnya antara yang memimpin dan dipimpin, tentunya akan menghadapi kemenangan seperti yang mereka alami waktu perang Badar. Berangkatlah Nabi. Sesampainya di lereng gunung itu, Nabi kemudian membentuk taktik strategi perang menghadapi musuh ini. Pertama, taktik yang dilakukan oleh Nabi menjadikan Gunung Uhud sebagai benteng bagian kanan dan bagian belakang. Taktik strategi kedua menjadikan Gunung Rumat. Rumat itu artinya para pemanah. Yang sebelumnya namanya Ainain. Artinya 2 mata air, karena di situ dulu ada 2 mata air. Karena di tempat itu para pemanah dikenal dengan Jabal Rumat, Bukit Rumat. Kemudian taktik strategi ketiga, Nabi memerintahkan 50 pasukan pemanah profesional yang dipimpin Abdullah bin Zubair untuk naik ke atas Gunung Ainain yang akhirnya dikenal dengan Jabal Rumat. Dan Nabi berwasiat wanti-wanti kepada pasukan pemanah ini, wahai pasukan pemanah, dalam keadaan apapun, menang atau kalah, kami yang di bawah ini, kamu jangan turun ya, nunggu komando dari aku. Menang atau kalah kamu jangan turun. Itu yang diwanti-wanti oleh Nabi. Terjadilah perang yang tidak berimbang antara 3.000 lebih berperang dengan 700 orang. Pertama kali kaum muslimin di atas angin, karena setiap musuh mendekat ke pasukan kaum muslimin, pasukan pemanah membantunya dengan panah-panah mereka, sehingga banyak yang lari meninggalkan haram, ada yang tewas. Dan waktu itulah kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian banyak mengira bahwa perangan telah usai, telah selesai, karena musuh sudah banyak yang lari dan mereka meninggalkan harta rampasan. Sehingga mereka, para sahabat yang ada di bawah ini, saling memungut harta rampasan itu. Dan kondisi seperti ini dilihat oleh teman-teman mereka di atas bukit. Ya, kalau dalam bahasa kita itu, wah, teman-teman kita dapat harta rampasan, kita nggak dapat AP-AP, kata sebagai besar dari pasukan pemanah. Sehingga mayoritas dari mereka itu lupa akan wasiat Nabi sebelumnya. 50 itu sekitar 44 orang turun
ke atas ke bawah gunung dan ikut mengambil harta rampasan. Tinggal 6 orang yang masih bersikukuh, termasuk komandannya Abdullah bin Jubair, dan sudah memperingatkan akan wasiat Nabi, tetapi ya itulah kekhilafan manusia ya. Akhirnya banyak yang turun dan mengambil harta rampasan, dan itu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam, di mana Khalid bin Walid ini sebagai komandan pasukan berkuda, komandan pasukan kavaleri. Memang Khalid bin Walid sangat jeli sekali melihat kesuksesan perang Uhud ini terletak pada pasukan pemana. Karena pos komando mereka ditinggalkan oleh mayoritas sahabat, sehingga Khalid bin Walid ini mengambil jalur belakang, dengan kudanya, kemudian naik ke atas bukit dan membunuh yang 6 orang, kemudian turun lagi menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Waktu itulah keadaan kaum muslimin terbagi 3 kelompok. Ada satu yang lari ke dalam kota Madinah, ada yang syahid sebanyak 70 orang, dan ada sebagian yang masih berjibaku bersama Nabi, menjaga Nabi agar jangan sampai pasukan musuh melukai Nabi, sehingga banyak dari mereka itu yang mengalami luka, puluhan luka ya. Mereka biarkan itu demi bagaimana Nabi selamat dari sempurna itu, dan itu Nabi mundur ke belakang ya, mundur ke belakang sampai ke sebuah gua. Saat ini masih guanya ada, dan saya alhamdulillah beberapa kali ke situ. Tapi bis nggak bisa masuk ke dalam ya. Itu ada namanya gua Gharul Rasul ya. Di situ Nabi berlindung dan para sahabatnya membentengi Nabi. Setiap ada yang mau membunuh Nabi, mereka siap untuk melawannya ya. Dalam perang Uhud ini Nabi SAW mengalami luka-luka, gigi istrinya patah, kemudian tumitnya juga berdarah. Dan dalam perang ini ada kisah yang sangat mengiris hati ya, peristiwa Sayyidina Hamzah yang dibunuh oleh seorang budak yang akhirnya dimerdekakan. Wahsy yang akhirnya dimerdekakan. Jadi Hindun waktu itu istri Abu Sufyan berwasiat menyatakan kepada Wahsy, jika kamu bisa membunuh Hamzah, aku merdekakan. Mengapa Hindun begitu sangat sakit hati kepada Hamzah? Karena dalam perang Badar Sayyidina Hamzah ini membunuh ayahnya dan membunuh 2 saudaranya, sehingga Hindun ini ingin membalas sakit hatinya. Setelah mengetahui Sayyidina Hamzah ini syahid ya, kemudian Hindun datang dan membelah dadanya, dikeluarkan hatinya dan punya hatinya, kemudian dimuntahkan. Ini adalah bentuk pembalasan Hindun kepada Sayyidina Hamzah. Akhirnya mereka dimakamkan di situ ya, 70 syuhada dimakamkan sebanyak 70 syuhada, walaupun ada sebagian ahli sejarah mengatakan ada sebagian yang dimakamkan di Baqi, tapi mayoritas ahli sejarah mengatakan dimakamkan di situ ya. Nabi SAW, nah ini sebelah kanan kita ya, ini Uhud ya, ini memanjang ya. Ini memanjang dari timur ke barat. Ini ulah Uhud sebelah kanan kita. Inilah Uhud ya. Sebenarnya bukitnya itu sambung menyambung, tidak menyatu kalau di atas. Sambung menyambung. Mengapa disebutkan Uhud? Artinya menyendiri ya, dibandingkan dengan bukit-bukit Madinah itu memang ini sangat istimewa tersendiri ya, karena kalau dia di kejauhan seperti menyatu, padahal itu tersendiri sendiri. Yang tadi itu Jabal Rumat sama ini ya, seperti Uhud ya. Inilah pandalah ke kanan para jamaah, inilah Gunung Uhud. Pandang tak jemu, inilah gunung yang akan nanti akan menjadi gunung dari gunung surga insyaallah ta'ala, sebagaimana yang dinyatakan ya. Dan memang di Madinah ini ada 2 gunung yang berseberangan ya para jemaah. Di sebelah utaranya utara Masjid Nabi ini ada gunung dari gunung surga. Sementara selatan batas dari Madinah itu ada namanya Jabal Air, ya Ra, ya Air.
Dan dinyatakan oleh Nabi air ini adalah jabalun min jibalin nar, gunung dari gunung neraka. Ya. Dan dari arah timur itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ya dari arah Mekah menuju Madinah. Kita insya Allah akan berziarah kepada para syuhada sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka semua atas pengorbanan mereka yang sedemikian rupa sampai mereka mengorbankan jiwa raganya demi tegaknya kalimat Allah di muka bumi. Berkat jasa-jasa mereka itulah alhamdulillah Islam terus berkembang ya, dibawa oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama ke berbagai pelosok dunia, termasuk dibawa ke tanah air kita. Jadi kita datang ke tempat ini dalam rangka pertama sebagai bentuk ungkapan terima kasih, dan yang kedua sebagai bentuk doa kita, ucapan salam sejahtera, sebagaimana Nabi SAW sering datang ke tempat itu memberikan salam sejahtera kepada mereka semua. Nah, ini gambaran tentang bagaimana jihad, roh jihad yang dilakukan atau dilaksanakan oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu Masya Allah begitu tingginya roh jihad mereka sampai mereka rela mengorbankan jiwa raganya. Dan ada yang menarik para jemaah, ada salah seorang sahabat di peristiwa peristiwa perang ini, satu-satunya sahabat yang dimandikan malaikat. Allah Akbar. Sehingga sahabat ini dikenal dengan Al-Wasil. Namanya Hamdalah ya, Al-Umar. Hamdalah ini Masya Allah bukan main. Saya membaca sejarahnya itu terkagum-kagum ya. Usianya masih muda, sekitar 18 tahun, dan baru menikah. Jadi Hamdalah ini baru menikah satu hari sebelum perang. Keesokannya ikut perang bersama. Ternyata Hamdalah ini waktu mendatangi istrinya sebagai tanggung jawab kepada suaminya, kepada istrinya, beliau lupa mandi junub. Bersaking semangatnya, beliau langsung pakai pakaian, bawa pedang bersama Nabi, ya, dan ikut perang dalam peristiwa Uhud. Dan beliau wafat, sehingga beliau itu wafat dalam keadaan junub. Dan beliau mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dimandikan oleh para malaikat. Dan Nabi melihat, dan para sahabatnya waktu itu melihat di rambutnya Hamdalah ini basah kuyup dengan air, padahal di situ nggak ada air. Sehingga Nabi bertanya kepada para sahabatnya, kekurangan apa yang menjadikan Hamdalah dimandikan oleh para malaikat? Coba tanya kepada istrinya. Ternyata Hamdalah ini Masya Allah tadi ya seperti yang disampaikan bahwa beliau adalah orang yang satu-satu sahabat yang dimandikan oleh para malaikat, sehingga mendapatkan gelar sebagai Al-Wasil, Hamdalah Al-Wasil. Baik, kita akan ziarah ya. Usahakan kalau bisa turun yang sanggup ya, karena ini ziarah masyru'ah, ziarah yang disyariatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Beliau sering datang ke sini memberikan salam sebagai ungkapan terima kasih atas jasa-jasa mereka semua, memberikan salam sejahtera dengan ungkapan Assalamualaikum ya syuhada. Oke, kita akan ziarah walaupun sebentar bersama. Sini aja ya. Sini aja. Apanya? Tasnya iya berat soalnya. Udah mah nggak terlalu. Assalamualaikum ya. Kalau musim dingin nggak terlalu enak ya, walaupun tengah hari nggak panas. Iya. Itu tadi kisah yang disampaikan oleh Motor Ustaz Al-Fifi Albert Al-Manduri. Ustaz Hendrik, kami turun untuk berziarah kepada para syuhada yang gugur di Gunung
Uhud, di mana Gunung Uhud itu dia sebagai yang tadi disebutkan Kebun kurma juga tadi ada. sebagai tempat yang sangat senang untuk dikunjungi. Silakan ya, turun ya. Sini ya. Kita akan Ini di sebelah kanan. kita lanjutkan nanti ya.